Bapak Ibu sekalian, kalau di Indonesia ya itu ada istilahnya ARA dan juga ARB ya. Jadi saham itu dalam sehari bisa naik tapi terbatas kenaikannya dan dia juga bisa turun tapi terbatas penurunannya. Jarang terjadi sebuah saham ya, mau itu saham fundamental bagus, mau itu saham gorengan, naik atau turun lebih dari 10% dalam satu hari di Bursa Efek Indonesia. Situasi yang berbeda itu di Amerika Serikat. Ya, di sana saham Nvidia sekalipun, Nvidia itu kan kalau di Indonesia itu sama kayak Bank BCA, sama kayak Telkom gitu ya, perusahaan gede gitu. Pernah nggak Nvidia turun sehari 20% gitu? Pernah. Atau sebaliknya sehari naik 10%? Pernah. Bahkan bukan pernah lagi, beberapa kali terjadi seperti itu gitu ya. Kemarin aja dia naik lagi 6% seperti itu. Nah, jadi bagaimana strateginya seperti kalau kayak gitu? Ya sebenarnya kan kita balik lagi Ibu Siti ya. Fluktuasi harian seperti itu mungkin kelihatannya ngeri gitu. Tapi saya lebih suka lihat saham saya naik turun tiap hari seperti itu ya. Tapi dalam jangka waktu 6 bulan, 12 ke depan kalau memang fundamentalnya bagus, pada akhirnya dia tetap naik. 30%, 40%, atau bahkan 100%. Kalau memang fundamentalnya bagus, kalau memang prospek kedepannya cerah. Daripada saham di Indonesia, turunnya pelan-pelan tiap hari nih, sehari 2%, 1%. Tapi pas kita lihat chartnya setahun terakhir, ternyata turunnya udah dalam. Karena memang situasi pasar di kitanya lagi nggak bagus gitu. Kalau bagi pemula, lihat saham yang sangat fluktuatif seperti itu, ya, itu memang bikin kita jadi khawatir, gampang panik, gampang juga. Ya siapa yang nggak panik beli saham hari ini, besok langsung turun 20% misalnya gitu ya. Tapi kalau bagi yang sudah lama ya, kita bisa lihat jauh ke depan, ya Nvidia itu perusahaan bagus, meskipun dari hariannya dia naik turun, tapi 5 tahun terakhir coba Ibu lihat Ibu Siti, bagaimana kenaikannya luar biasa ya kan. Daripada saham yang kelihatannya naik turunnya pelan-pelan, tapi begitu kita lihat setahun 2 tahun ke depan ke belakang, ternyata turunnya dia lebih dalam gitu loh, seperti itu. Tapi balik lagi untuk mencegah, jadi sebenarnya saya nggak ada itu istilah stop loss kayak gitu, enggak Ibu Siti. Mau sahamnya turun sedalam kayak apa ya? Kalau memang barangnya bagus kan nanti naik lagi gitu. Kalau kita stop loss, ya nanti pas dia naik lagi kita udah nggak pegang barang dong, gitu. Berarti kita malah bukan cut loss itu namanya, tapi loss taking, merealisasikan kerugian. Kalau cut loss itu kan pengertiannya adalah kita mencegah kerugian lebih besar karena kita tahu sahamnya akan turun lebih dalam lagi gitu loh. Tapi kalau barangnya bagus, sahamnya turun, itu justru peluang. Beli lagi di harga bawah. Tapi kalau kita sudah pegang, ya nggak ada istilah stop loss, biarin aja, nanti juga dia naik lagi. Balik lagi kalau fundamentalnya bagus seperti itu. Tapi balik lagi ya, ini adalah sesuatu yang memang nggak mudah, terutama bagi pemula. Jadi balik lagi, kalau Ibu Siti mau invest di Amerika Serikat, pakai dana kecil dulu. Karena betul, di sana fluktuasi hariannya lebih ekstrim dibanding di Indonesia. Gitu.